Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul I Saw the Devil tahun 2010. Film yang berasal dari Korea ini menurut gua film psikopat yang paling epik, yang dimana film ini menceritakan kisah balas dendam dari seseorang yang mengalami peristiwa paling terburuk dalam kehidupannya. Yuk, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengemudi di tengah cuaca malam saat musim salju. Entah tujuan dia mau kemana dan mau apa. Namun di saat tikungan jalan dia melihat ada sebuah mobil yang sepertinya sedang mengalami masalah. Dan orang di dalam mobil itu ternyata seorang wanita yang sedang menelpon suaminya sambil menunggu mobil derek. Wanita itu bernama So-hyun dan suaminya bernama Kim So-hyun. Jika dilihat-lihat, pekerjaan Kim ini merupakan seorang anggota agen rahasia. Kim terlihat begitu menyayangi kekasihnya sampai-sampai dia menyempatkan waktu karena ingin menyanyikan lagu untuk kekasihnya yang sedang menunggu bala bantuan karena mobilnya yang mengalami masalah. Tiba-tiba orang misterius yang mengendarai mobil sebelumnya menawarkan bantuan kepada So-hyun. So-hyun pun bercerita kepada Kim, lantas Kim menyarankan agar mengunci mobil dan merapatkan jendela. Namun setelah orang misterius itu mengecek mobil So-hyun, dia pun kembali menghampiri So-hyun dan menuju ke mobil miliknya. So-hyun yang mulai merasa curiga dan ketakutan, tiba-tiba orang misterius itu menyerang So-hyun tanpa ampun. Tidak hanya itu, So-hyun pun diseret yang ternyata dirinya akan dibawa ke rumah psikopat tersebut. So-hyun yang masih hidup dengan keadaan tidak berdaya, dirinya berusaha meminta belas kasihan agar tidak dibunuh. Yang dimana ternyata So-hyun ini sedang mengandung seorang bayi di rahimnya. Ya, namun karena psikopat gila, orang misterius itu tidak menghiraukannya dan langsung saja meneruskan aksi gilanya. Lebih parahnya lagi, dia mencincang tubuh So-hyun menjadi beberapa bagian. Kemudian di saat orang misterius itu sedang membersihkan tempatnya, terlihat ada cincin pernikahan So-hyun yang menyangkut di tempat pembuangan. Pada keesokan paginya, ada seorang bocil yang tak sengaja menemukan kantong plastik. Dan di dalam plastik itu terdapat sepotong telinga manusia. Yang dapat kita simpulkan, telinga itu merupakan bagian tubuh dari So-hyun. Kemudian setelah penemuan telinga, pihak berwenang mulai menyisir seluruh area untuk mencari bagian tubuh yang lain. Kemudian ayah So-hyun berada di TKP dan dia memarahi kepala regu investigasi agar segera mungkin bisa menemukan keberadaan anaknya yang hilang. Kim yang tiba di lokasi dengan perasaan sedih karena istrinya belum ditemukan keberadaannya, hingga suatu ketika pihak berwenang menemukan potongan kepala manusia yang tak lain ialah kepala So-hyun. Lebih bodohnya lagi, para petugas tak sengaja menjatuhkan kepala So-hyun tepat di hadapan Kim, yang membuat Kim tidak dapat menahan kesedihan atas apa yang telah menimpa dirinya. Pada keesokan harinya, ayah So-hyun yang tengah berduka, dirinya tidak percaya atas kematian anaknya yang sangat tidak manusiawi. Kim yang ada di sana berjanji akan mengutuk keras dan membalaskan dendam pelaku yang telah menghilangkan nyawa istrinya tersebut. Di saat acara pemakaman istrinya, Kim kembali menahan isak tangis dan sangat bertekad bulat untuk mencari pelaku biadab tersebut. Kemudian Kim mendatangi kepala atasannya berniat mengambil cuti selama 2 minggu karena kita tahu bahwa peristiwa itu membuat pikiran dan mentalnya sedikit terganggu. Namun siapa sangka Kim sengaja mengambil cuti berniat untuk membalaskan dendamnya atas apa yang menimpa almarhum istrinya. Kemudian Kim mendatangi rekannya untuk meminta alat GPS dan data-data para penjahat yang masih buron, yang dimana para penjahat itu Kim beranggapan ada salah satu dari kasus pembunuhan istrinya tersebut. Setelah itu Kim mendapati 4 data penjahat dan mengatur strategi untuk mendatanginya satu persatu.
Karena tidak mau membuang waktu, Kim kemudian mendatangi target pertama di salah satu apartemen. Kim menginterogasi pria itu dan menunjukkan foto istrinya. Namun pria itu mengingat-ingat para korbannya yang ternyata pria itu tidak pernah melakukan aksinya ke wanita yang dimaksud. Kim yang merasa gagal atas target pertama, kemudian dia menguntit target berikutnya. Kim yang sudah kepalang emosi, dirinya menabrakkan mobilnya dan kemudian menghajar target keduanya ini. Namun setelah mencocokkan wajah pria itu, ternyata pria itu bukanlah pelakunya. Kim yang penuh dengan ambisi kini melancangkan rencana ke target pelaku yang ketiga. Kim menatap foto target itu dengan penuh rasa yakin bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang gadis yang sedang menunggu angkutan umum. Namun tidak lama kemudian datanglah psikopat yang menawarkan tumpangan. Awalnya gadis itu sempat ragu untuk menerima ajakannya, namun dengan terpaksa karena tidak ingin menunggu lama, yang pada akhirnya dia pun ikut bersama psikopat tersebut. Saat di perjalanan, gadis itu melihat tingkah aneh dari psikopat, dan tiba-tiba psikopat itu menyerangnya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan pada akhirnya nasib gadis itu akan berakhir di tempat pemotongan. Ya, psikopat itu kembali mencincang korbannya tersebut. Di sisi lain, Kim yang berhasil mendapatkan alamat rumah dari pelaku, namun di sana hanya terdapat kedua orang tuanya dan seorang anak laki-laki dari si pelaku. Kim yang menyamar menjadi agen asuransi, dirinya berhasil mendapatkan beberapa informasi. Pelaku merupakan orang yang begajulan dan keras kepala sehingga orang tuanya sudah pasrah atas kelakuan anaknya itu. Pelaku pun bercerai dengan istrinya yang kemudian disiksanya. Tidak hanya itu, anaknya kini ditelantarkan dan tinggal bersama nenek kakeknya. Kemudian setelah Kim mengunjungi rumah orang tua dari pelaku, kini Kim berhasil menemukan tempat tinggal pelaku yang sebenarnya. Kim menyisir sudut rumah itu dan dia berhasil menemukan pakaian dalam yang bisa disimpulkan itu pakaian dari para korbannya. Kemudian keyakinan Kim diperkuat dengan secara tidak sengaja dirinya menemukan juga cincin pernikahan yang dipakai oleh istrinya sebelum kejadian mengerikan itu. Di sisi lain, sang pelaku akan melakukan aksinya yang pastinya memiliki rencana jahat kepada para siswi sekolah. Dia menyambi menjadi supir jemputan dan tanpa disadari, para polisi sudah menaruh GPS di mobil bus miliknya. Kemudian ketika penumpang tinggal menyisakan satu orang, psikopat itu menculiknya dan membawa ke perkebunan miliknya. Disinilah psikopat itu melakukan aksi bejatnya. Dia mengikat siswi itu dan memperkaosnya secara brutal. Setelah itu, Kim berhasil sampai ke tempat psikopat dan mempergokinya sedang memantap-mantapi gadis tersebut. Tanpa basa-basi, akhirnya mereka pun bertarung dengan sengit. Jelas Kim yang sangat menaruh rasa balas dendam istrinya itu, dirinya berhasil membuat psikopat terpojok. Namun ketika Kim akan membunuhnya, dia menahan aksinya. Kemudian Kim menaruh GPS di mulutnya ketika psikopat tidak sadarkan diri. Kemudian mematahkan tangannya lalu mengikat psikopat gila dan meninggalkannya sambil memberikannya uang segepok di sana. Singkat cerita, psikopat gila yang sudah tersadar dirinya tidak percaya kenapa dirinya tidak langsung dibunuh. Kemudian dia berjalan di jalan yang sepi hingga suatu ketika dirinya dihampiri sebuah mobil yang memberikannya tumpangan. Usut punya usut, dua orang di mobil itu berniat untuk merampoknya. Namun karena psikopat ini memiliki track record dalam kejahatan, jelas psikopat itu dapat melawannya meskipun 1:2. Kemudian setelah berhasil menumbangkan kedua orang itu, psikopat tersebut menaruh mayat korbannya di bagasi dan sebagiannya dibuang di pinggir jalan. Dan setelah itu, Kim mengetahui psikopat tersebut telah membunuh korbannya. Dengan uang yang telah didapati dari Kim, psikopat itu menuju ke klinik untuk mengobati luka-lukanya. Namun di saat itu juga ada suster cantik yang membuat gejolak rasa birahi psikopat muncul. Kemudian karena hal tersebut, psikopat gila menggodai suster cantik itu dan memaksanya untuk memuaskan nafsu birahinya. Sampai suatu ketika Kim berhasil membututi psikopat dan kembali menyerangnya. Psikopat yang dibuat terkejut karena Kim berhasil menahan semua serangan, bahkan pisaunya dapat ditahan hanya sebuah telapak tangannya.
Tidak hanya itu, Kim pun merobek salah satu tendon kakinya agar membuatnya tidak berjalan dengan normal lagi. Kemudian Kim menyuruh suster untuk memperban luka psikopat gila itu dan membawanya ke sebuah parkiran lalu meninggalkannya sendirian di sana. Singkat cerita, psikopat yang berhasil membawa mobil di parkiran hingga suatu saat dirinya berhenti di suatu jalan dan dia berniat untuk membegal salah satu mobil yang melintas. Namun dirinya salah sasaran yang ternyata penumpang mobil itu adalah para tentara. Kemudian karena dirasa akan gagal, akhirnya dia pun tidak jadi membegal dan dirinya mengunjungi salah satu tempat sahabatnya. Benar saja, sahabatnya itu ialah sama-sama bengis dan psikopatnya dengan dirinya. Mereka santuy bersama dan sedang memakan hidangan yang ternyata mereka semua seorang kanibal tengah memakan daging para korbannya itu. Setelah itu, pria kanibal yang sedang membereskan kulkas tempat penyimpanan daging-daging, lalu dirinya bergegas akan mengeksekusi wanita korbannya tersebut. Dan tiba-tiba Kim muncul di sana, langsung saja menyerang semua psikopat yang ada di sana. Namun lagi-lagi Kim setelah menyiksa psikopat utama, dirinya membiarkan masih hidup dan kembali meninggalkannya. Pada keesokan pagi yang cerah, psikopat itu tersadar dari pingsannya dan dirinya mendapati berada di sebuah terowongan. Usut punya usut, ternyata Kimlah yang membawanya ke sini. Setelah itu, psikopat baru menyadari mengapa orang yang sedang dihadapinya saat ini bisa terus mengetahui keberadaannya. Dan benar saja, psikopat itu berbicara melalui pelacak yang telah dipasangkan Kim sebelumnya. Sambil tertawa jahat, psikopat itu mengatakan kepada Kim bahwa dia telah mengetahui yang sebenarnya. Kimlah merupakan kekasih dari wanita hamil yang ia bunuh. Kemudian psikopat itu mengancam bahwa Kim berhadapan dengan orang yang salah, yang dimana Kim membiarkan dia tidak langsung membunuhnya. Psikopat itu juga menantang Kim bahwa dia akan membunuh keluarganya Kim sebelum dia menyerahkan ke pihak kepolisian. Jelas Kim yang mendengar hal itu hatinya semakin membara dan berencana akan menghabisi psikopat tersebut. Kemudian si psikopat menuju ke apotik dan mencari obat untuk bisa memuntahkan isi perutnya. Tujuan utamanya yaitu untuk membuang alat GPS yang ada di tubuhnya. Dan kemudian dia memasukkan alat GPS itu ke orang lain agar bisa melabui Kim. Setelah itu Kim mendatangi sahabat psikopat yang sedang dirawat. Kim menanyakan keberadaan psikopat itu di mana. Namun orang itu malah meledek Kim dan menceritakan kejadian istrinya Kim sebelum dibunuh, yaitu dimantap-mantapi oleh sahabatnya itu. Tanpa basa-basi, Kim kemudian merobek mulut orang itu agar bisa tersenyum selamanya. Di sisi lain, psikopat mendatangi rumah mertua Kim yang menyamar menjadi tukang paket. Dan benar saja, psikopat itu menghabisi mertua Kim dan juga adik iparnya Kim. Kim yang tiba di sana pun dirinya terlambat karena keluarganya itu telah tewas terbunuh. Dirinya semakin emosi dan akan mengakhiri psikopat gila tersebut. Di sisi lain, psikopat gila yang sebelumnya mengatakan apabila dirinya telah menghabisi keluarga Kim, maka dia akan segera menyerahkan diri. Dia pun bergegas ke pusat kota untuk menunggu pihak kepolisian menangkapnya. Di saat psikopat itu akan disergap pihak berwajib, dan tiba-tiba Kim datang menggunakan mobilnya. Kim menuju ke arah psikopat itu dan kemudian membawanya ke tempat psikopat mengeksekusi para korbannya. Di sini mereka sempat mengobrol satu sama lain sebelum ada sesuatu yang akan menimpa mereka. Namun psikopat itu yang memang benar-benar gak habis pikir menurut gua, dia malah mengejek Kim bahwa dirinya lah yang menjadi pemenang. Dan bukan seharusnya Kim menjadi lawan yang seimbang baginya. Tanpa basa-basi, Kim menusuk psikopat itu agar dirinya tidak banyak mengoceh. Kemudian Kim mengikat jebakan ke pintu yang bertujuan apabila ada seseorang yang masuk, maka ada alat pemotong yang akan jatuh menimpa psikopat tersebut. Kim berjalan pergi meninggalkan tempat itu sambil mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam. Dan benar saja kedua orang tua psikopat itu bersama anaknya datang ke sana. Psikopat itu sempat menahan mereka agar tidak membuka pintu. Namun itu semua terlambat dan mereka menyaksikan kepala yang menggelinding di hadapannya.
Setelah itu, Kim yang mengetahui psikopat itu telah tewas, kini dirinya kembali menangis. Entah perasaan apa yang ia rasakan, bahagia, sedih, kecewa, semua bercampur aduk. Kini semua pembalasan dirinya pun telah selesai, dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film I Saw the Devil. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton alur film ini? Sedih atau bahagia? Ambil sisi positifnya dan jangan tiru sisi negatif dari film ini. Sekian dari gua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.